Shalom keluarga kerajaan Allah. Kita senantiasa mengucap syukur apapun situasinya, apapun kondisinya yang Tuhan izinkan untuk kita tetap mengucap syukur karena Tuhan sangat baik untuk kita. Karena Tuhan Yesus kasih setianya senantiasa ada pada kita. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah minggu lepas. Apa yang dilakukan Yesus setelah dia bangkit? Setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri yang pertama kali kepada seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah perempuan yang terikat oleh 7 roh jahat. Setelah Yesus melepaskan ikatan-ikatan yang ada pada Maria Magdalena, setelah Yesus memulihkan dia, Maria Magdalena menjadi pengikut Yesus yang setia. Maria Magdalena melayani Yesus sampai Yesus mati di kayu salib. Maria Magdalena ada di sana. Dan Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, dia menunjukkan kepada Maria Magdalena bahwa dia adalah Allah yang setia, Allah yang menggenapi perkataannya, Allah yang menepati janji-janjinya. Karena dia sebelum dia mati, sebelum dia dibunuh, dia berkata kepada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Dan dia akan dibunuh. Dan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Yesus Allah yang setia menggenapi janjinya. Yang kedua, Yesus menjumpai Thomas. Siapa itu Thomas? Thomas adalah murid Yesus yang tidak percaya, yang kurang percaya, yang selalu ragu-ragu. Dan waktu Yesus menjumpai Thomas, dia menunjukkan tangannya yang bekas lubang paku, dan juga menunjukkan lambungnya yang tertusuk paku. Yesus menyatakan kepada Thomas bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang kuasa. Dan setelah Yesus menampakkan dan menjumpai Maria Magdalena, menjumpai Thomas, Yesus menjumpai murid-muridnya yang lain. Ada 11 murid-muridnya Yesus. Dia jumpai kepada murid-muridnya dan dia memberikan pesan. Dia memberikan perintah, dan perintah ini adalah perintah yang sangat penting. Mengapa ini perintah yang penting? Karena ini perintah yang terakhir semasa Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena setelah dia memberikan pesan, memberikan perintah kepada murid-muridnya, Yesus naik ke surga. Perintah ini sifatnya urgent. Perintah ini adalah sangat penting. Perintah ini adalah amanat. Amanat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Amanat yang diberikan kepada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa itu amanatnya? Apa itu perintah agungnya? Di dalam Markus 16, Yesus memberikan perintah, memberikan amanat agungnya. Dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan juga di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus katakan, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Perintah ini adalah perintah yang sangat-sangat penting, saudara. Perintah yang harus dilakukan, yang sifatnya wajib dilakukan. Perintah ini diberikan kepada semua kita sebagai murid-muridnya. Kita lebih daripada murid-muridnya. Karena setiap orang yang percaya dan menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Firman-Nya berkata, kalau kamu mengasihi aku, tanda untuk mengasihiku
kamu melakukan segala perintahku. Yesus perintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Yesus perintahkan untuk pergi ke bangsa-bangsa, menjadikan semua bangsa-bangsa muridnya. Apa itu Injil? Injil berita tentang Yesus sendiri. Yesus adalah Allah. Dia turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Yesus mati menyerahkan dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit, dan kuasa kebangkitannya mengalahkan sengat maut. Kuasa kebangkitannya mengalahkan dosa. Kuasa kebangkitannya mengalahkan kuasa kegelapan. Dan 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan ramai orang. Setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan dia berjanji akan datang kedua kali dengan cara yang sama untuk menjemput kita yang percaya kepadanya, untuk menjemput kita yang menjadi miliknya. Perintah ini diberikan kepada murid-muridnya. Apa itu murid? Murid adalah seorang yang dengar-dengaran, seorang yang taat akan perintah cegunya, akan perintah gurunya. Seorang murid pasti dia akan melakukan apa yang cegunya perintahkan. Perintah itu sangat jelas. Amanat agung ini sangat jelas. Diberikan tidak hanya kepada para pastor, para gembala sidang, para misionaris atau penginjil-penginjil, tetapi pada kita semua. Ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah tugas kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya. Kita harus memuridkan orang lain. Waktu Yesus menyelamatkan orang-orang, Yesus memiliki belas kasihan yang sangat besar sekali untuk orang-orang ini. Banyak orang yang terhilang, banyak orang yang tersesat, banyak orang yang tidak mendengar Injil, banyak orang yang tidak percaya kepada Dia. Dialah adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Bukan kita yang memilih Dia, tetapi Yesus yang memilih kita untuk pergi menghasilkan buah yang tetap. Minta belas kasihan Tuhan. Karena itu hatinya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tuhan mengasihi setiap orang untuk diselamatkan. Tuhan Yesus tidak pernah memandang suku, agama, bangsa, negara apapun. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan kamu dari bangsa mana, dari negara mana, kulit kamu warna apa, apakah kamu kaya, apakah kamu miskin. Tuhan tidak pernah memandang status apapun kepada setiap manusia. Dia penuh belas kasihan untuk setiap orang diselamatkan, untuk setiap orang percaya kepada Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil.
Kita menjadi celaka, saudara. Kita menjadi orang-orang yang orang-orang yang egois. Karena kita hanya mementingkan diri kita. Keselamatan yang Tuhan berikan adalah anugerah. Kita menerima dengan free tanpa membayar apapun. Itu bukan kekuatan kita, itu bukan kuat gagah kita, itu grace, itu anugerah yang Tuhan sendiri berikan kepada kita yang percaya kepada Dia. Kami berdua, setelah kami diberkati dalam pemberkatan nikah oleh Bapak rohani kami, Pastor Timotius Arifin, dia juga mengutus kami untuk pergi ke bangsa-bangsa, untuk pergi ke negara-negara, untuk memberitakan Injil. Satu hari setelah pernikahan kami dipanggil untuk melayani di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Kami tidak hanya melayani di kotanya, di Kabupaten Murung Raya, tapi kami pergi memberitakan Injil ke daerah-daerah di hulu. 1 jam perjalanan kami naik perahu kecil, tidak ada atap, Bapak Ibu Saudara, angin panas, ya 1 hari kami baru sampai kepada desa yang kami tuju. Jauh di sana, ya kami makan tidak tentu karena perjalanan yang sangat panjang, juga tidur apa yang disediakan oleh masyarakat di situ kami tidur. Kami harus berani membayar harga. Kami harus berani meninggalkan zona nyaman kami. Kami harus berani, apapun tantangannya, apapun jabarannya, apapun masalahnya, apapun yang situasi kondisi baik atau tidak baik, kami harus taat pergi memberitakan Injil. Karena ini amanat. Amanat agung. Kita harus taat. Kita wajib melakukan karena itu sebuah ketaatan kita. Sebuah cinta kasih kita kepada Dia. Bagi taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saat ini situasinya kita sedang dilanda dengan coronavirus. Banyak orang, ribu-ribu orang yang mati. Banyak orang di antara mereka yang belum mengenal dan percaya dengan Yesus. Banyak orang yang terhilang, yang mati sia-sia karena tidak mati di dalam Tuhan. Ini tugas kita, saudara, Bapak, Ibu. Ini tugas kita untuk memberitakan Injil. Untuk pergi memberitakan Injil supaya mereka diselamatkan. Mungkin itu ada di dalam keluargamu, di dalam sanak saudaramu, di dalam teman-temanmu. Apakah itu di dalam lingkungan keluarga, suamikah, istrikah, anak-anak menantu sampai cucu-cucu, ataukah itu ada di dalam daerahmu, ada di dalam bangsamu, ada di dalam negaramu. Pergi beritakan Injil. Karena waktu kita taat, Tuhan juga memberikan otoritas kepada kita. Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita. Di dalam Markus 17, Yesus memberikan kuasa. Orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan. Dan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Dan mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan mereka menjadi sembuh. Tuhan memberikan otoritas kepada kita yang taat untuk pergi memberitakan Injil. Dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan apa yang Yesus sudah perintahkan. Dan Yesus katakan, ketahuilah, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Yesus menyertai kita dalam situasi apapun. Semasa kita
diasingkan, kita disingkirkan, kita dihina, kita diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, itu belum sebanding, Bapak Ibu Saudara. Belum sebanding dengan pengorbanan Yesus. Yesus mati, Yesus rela mati buat kita. Dia disiksa, dia dihina, dan matinya dengan cara yang hina, mati di kayu salib. Itu karena dia mengasihi kita, yang menyelamatkan kita, yang mengampuni dosa kita. Kalau kita takut untuk pergi menginjil, Tuhan menyertaimu, Dia akan menjagaimu, Dia akan membelamu, Dia akan melindungimu. Pergi, beritakan Injil, jadilah engkau taat. Dan Tuhan pun memberikan reward, memberikan upah kepada setiap orang yang setia, taat, melakukan amanat agungnya untuk pergi memberitakan Injil. Dia memberikan mahkota kemegahannya. Dia memberikan sukacita, saudara. Karena satu orang bertobat, satu orang percaya Yesus, satu orang diselamatkan, pasukan malaikat bersorak-sorak. Satu jiwa berharga di mata Yesus, saudara. Satu jiwa sangat berharga. Dia akan menyematkan mahkota kepada setiap orang yang taat dan setia melakukan amanat agungnya. Pada waktu kita berjumpa dengan Yesus di surga, ataupun Yesus turun kedua kali ke dunia ini dan kita dijemputnya, Yesus akan menyematkan mahkota. Dan Yesus akan katakan, aku bangga kepadamu karena engkau taat melakukan perintah, karena engkau mengasihi aku. Segala sakit penyakit kita, segala kesulitan kita waktu kita menginjil, waktu kita ditolak, waktu kita mendapatkan jabaran karena kita taat menginjil, Yesus akan memberikan roh sukacita yang tidak dapat terkatakan. Sangat sukacita, saudara. Waktu kita mengabarkan berita baik, waktu kita memberitakan Injilnya, waktu kita membagikan tentang Yesus, Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Hanya Dia satu-satunya, hanya Yesus satu-satunya. Mari Bapak Ibu, ini kesempatan kita di situasi yang seperti ini. Kita bisa membagikan tentang Injil lewat media. Kita pandai membagikan gambar yang cantik-cantik. Mengapa kita tidak membagikan tentang berita kabar baik? Mengapa kita tidak memberitakan Injilnya? Mengapa kita tidak memberitakan siapa Yesus yang mengampuni dosa manusia, yang menyelamatkan umat manusia? Saya percaya kita murid-muridnya, kita anak-anaknya akan taat memberitakan Injil. Dalam situasi baik apapun tidak baik, kita tetap taat memberitakan Injil. Karena upah itu menanti, mahkota kemegahan itu akan dipakaikan kepada kita, orang-orang yang taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.